Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Marah Haddad. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi MIS yang sudah saya rangkum dari sebuah jurnal ya untuk materi kali ini yaitu MIS dan DSS. Langsung saja ke next slide. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen PT Armada Putra Nusantara berbasis web oleh Agus Alim Muin dan kawan-kawan yang udah uh, meneliti terlebih dahulu. Saya mengutipnya. Ada bagian pertama dan bagian kedua dan bagian ketiga. Langsung saja kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Nah, yang bagian pertama ini kita masuk ke bagian latar belakang pendahuluan dulu ya, atau abstraknya dulu. Nah, di sini abstraknya ini pada PT Armada Putra Nusantara salah satunya. Perusahaan tersebut memerlukan sebuah sistem yang bisa mengelola setiap data tentang flight charter tongkang dan Tapgood, serta sistem yang bisa memonitor segala keuangan di perusahaan. Nah, maka dari itulah peneliti berusaha untuk melakukan analisa pada perusahaan tersebut, mulai dari merekap semua berkas tentang sewa kapal sampai tentang manajemen pengeluaran kas keuangan. Nah, sebelumnya pemasukan data-data transaksi keuangan itu dilakukan dengan cara manual menggunakan Microsoft Excel oleh satu orang staf keuangan dengan formula-formula yang sangat sederhana. Nah, transaksi keuangan yang hanya bisa dilakukan oleh komputer lokal yang ada, sehingga bila satu orang staf keuangan tersebut sedang berada di luar atau tidak masuk kerja, maka transaksinya kurang berjalan maksimal. Ini merupakan salah satu hambatan yang bagi kinerja yang lain, karena data-data tersebut ini sangat penting untuk mengetahui keadaan keuangan kapan saja dan dalam kondisi apapun. Nah, dengan pembuatan sistem baru ini diharapkan akan mempermudah proses transaksi keuangan. Nah, para staf lain yang berwenang dapat memproses transaksi keuangan dengan cepat juga. Nah, keunggulannya pimpinan dapat melihat keadaan keuangan meskipun tidak berada pada kantor pusat, dan pemeliharaan data dapat dilakukan dengan mudah. Nah, di sini ada latar belakangnya yaitu sama. Jadi dari peneliti itu berusaha melakukan analisa pada perusahaan tersebut, mulai dari ngerekap semua berkas tentang sewa kapal sampai tentang manajemen pengeluaran kas keuangan. Karena sebelumnya ini staf keuangannya itu cuma satu aja yang untuk input ke Microsoft Excel itu dengan formula-formula yang sangat sederhana. Jadi kalau satu orang staf keuangan ini nggak hadir atau sakit, jadi transaksi di perusahaan ini kurang berjalan maksimal. Nah, tujuannya dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu tridharma sebagai seorang pengajar, yaitu melakukan penelitian. Karena ini tugas kuliah untuk S2, jadi untuk tridharma. Jadi ini untuk melakukan penelitian. Lalu yang kedua, membuat sebuah sistem yang berbasis online sesuai dengan bidang ilmu pendidikan. Nah, target iuran wajib dan tambahan dalam pembuatan penelitian ini yaitu akan dipublikasikan dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional yang terakreditasi, karena ini masuk ke jurnal nasional juga ya. Lalu rumusan masalahnya. Nah, di sini rumusan masalahnya ini berdasarkan latar belakang yang tadi udah saya ceritakan. Nah, perlunya sistem formasi di PT Armada Putra Nusantara ini sangat secara terkomputerisasi berbasis web ini menjadi sistem yang lebih simpel, efisien dan informatif bagi penggunanya, yaitu staf keuangan dan seluruh kru atau staf yang ada di perusahaan tersebut. Nah, manfaatnya sendiri yang pertama tentu memberikan kemudahan dalam melakukan proses pengolahan data dan memberikan kemudahan dalam membuat sistem yang berbasis online sesuai dengan bidang ilmu pendidikan. Jadi sesuai dengan uh, sistem yang ada, kita bisa memberikan kemudahan. Lalu yang ketiga, dapat menyajikan laporan dengan cepat dan akurat. Dan yang keempat, mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data. Nah, next kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, yang di bagian kedua ini adalah komponen-komponen yang terlibat di perusahaan tersebut, yaitu masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, analisis masalah yang saya temukan yaitu sistem apakah yang sedang berjalan pada objek saat ini. Jadi sistem yang sedang berjalan pada objek penelitian yang kita tuju yaitu di PT Armada Nusantara itu masih penyimpanan data sewa kapalnya masih menggunakan Microsoft Word. Hal tersebut ini kurang efektif ya untuk suatu perusahaan yang
mungkin udah menengah atau udah atas yang besar, karena mempengaruhi dalam pelaporan jika pimpinan meminta dengan cepat. Jadi Microsoft Word itu kurang efisien lah, kurang 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 cepat lah. Pimpinan minta sekarang itu masih ada input terlebih dahulu atau masih menunggu. Terus yang kedua, apakah sistem keuangan yang sedang berjalan pada objek ini? Jadi sistem keuangan yang sedang berjalan pada objek penelitian yang di PT Armada Nusantara ini masih menggunakan Microsoft Excel. Memang objek tidak pernah menggunakan sebuah aplikasi untuk melakukan perhitungan keuangan, hanya melakukan pakai input Microsoft Excel. Tapi permasalahan muncul pada saat pihak pajak meminta laporan keuangan. Mereka kewalahan kalau pihak perpajakan itu menagih mereka. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita udah masuk ke bagian yang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sudah ada sebagai berikut kesimpulannya, yaitu yang pertama, dengan dibuatnya sistem yang baru ini, penyimpanan data sewa kapal tidak lagi menggunakan Microsoft Word, sehingga pelaporan ke pimpinan jadi lebih mudah. Lalu yang kedua, sistem pelaporan keuangan ini menjadi lebih mudah dan cepat daripada menggunakan sistem yang sebelumnya. Jelas ya, jauh ya, karena pakai Microsoft Word dengan kita buat ke sistem yang baru ini, mereka nggak lemot lagi, nggak lereng lagi, nggak harus input manual satu-satu. Terus untuk saran dari peneliti, saran yang dilakukan adalah satu, tampilannya masih sangat sederhana karena menggunakan template yang pasaran. Jadi peneliti mungkin tidak mau keluar budget yang lebih atau budget yang banyak. Jadi peneliti masih menggunakan template-template pasaran ataupun kekurangan ilmu untuk menerapkannya. Lalu yang kedua, ada sistem yang dibuat masih sangat sederhana yang berdasarkan ruang lingkup yang ada, tapi tidak menutup kemungkinan pengembang lain bisa menambahkan beberapa form sesuai keperluan. Jadi sistem yang dibuat ini cuman prototipenya aja, masih prototipe yang banyak minusnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada peneliti-peneliti lagi yang bisa menambahkan atau menambahkan beberapa form sesuai dengan keperluan yang ada. Nah, mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya untuk materi MIS dan DSS. Terima kasih sudah mendengarkan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.